Sehari berapa cup Bu di sini? Kalau pas weekend gini ya, berapa ya? 500. Teman saya S2 marketing nggak seramai ini loh Bu. Dia kuliah S3 di luar negeri, tapi jualannya nggak bisa 500 cup dia. Menurut Mana itu benar gak 110 negara? Menurut Mana ini bohong. 110 atau di Karagua gitu-gitu mah udah gak main di sini ya. Ini kerjanya dari jam berapa? Jam 7. Oh, jam 7 pagi Sampai nanti kalau ini kan lembur tuh sampai 9 malam. Hah? Nggak gantian? weekend. Wow, jadi kan ini sebenarnya mirip banget sama warisan kan. Marmer cake dia kasih krim, pertanyaannya salah apa enggak? Jadi kita mau trip ke Jogja dengan tujuan apa coba? Dengan tujuan kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah. Ini kita mau survei. Yang berangkat ada saya, ada Fania, ada Dea. Dea rolnya sebagai apa? Ceritain. Pengasuh. Tukang bebersih. Si ada mana? Sama si Rauf. Ah, sama ada brother gue. Ini Rauf, rolnya apa? Ngapain mana? Kita mencari tahu culture Jogja. Jadi semua hotel di Jogja itu penuh. Jadi belum dapat sekarang. Sekarang belum. Jujur mah belum. Udah, tapi belum biasa saya sama dianya. Oh enggak ya, sekarang udah. Jangan gitu, tapi lagi ngeprank anjing. Oh enggak gimana? Tidur di pom bensin kita. Enggak lah, beli aja. Tentram apa sih? Full, semua full. Ini trip bakal 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu siang balik. Minggu subuh balik. Rencananya kita pengen lihat kan ini kita satu grup, ini tim bisnis saya. Kita pengen lihat benchmark kalau di Jogja itu seperti apa skema F&B-nya. Udah ada lokasi yang ditarget? Sudah ada. Nanti kita obrak-abrik. Ya udah, kalau gitu kita naik kereta. Saya minum Antimo 2 biji sampai bertemu di Yogyakarta. Alas besar anjing ya. Banyak ini ya, banyak elup bule. Lagi long weekend juga di Bule. Lebay nih, lihat. Dua wanita lebay. Perawatan mahal. Ya, perawatan aja ganteng. Kata siapa? Yang bilang. Jadi kita mau makan di mana ya? Kita makan Coba lihat netizen. Kamu ngebales nggak netizen kamu? ayam Ayam kampung. Kalau nggak salah ya. Ayam pedas Artomoro. Makanya di Bandung ada. Ada ini di Bandung. Gudeg juga di Bandung ada, Bos. kopi kelotok. Boleh, ayo kalau diajak ngopi Nggak mah. tahu. Ini kopi kelotok ada apa? Mana ada banyak ya? Nggak tahu. Indomie ada Indomie, warkop. Warkop di Jogja beda tapi Di rumah ada sate kelotok Papong. sate kelatak boleh. Jauh nggak tapi? Nggak tahu. Pertama, aku nggak tahu kitanya di mana. Rahasia, itu masih menjadi rahasia. Ya udah, jadi terserah aku mau makan di mana. Apa makanan paling enak di Jogja? Rahang tuna, pawon tempura. Wah, rahang tuna Siliwangi juga enak sih. Sate kelatak juga enak. Tuh sate kelatak. Boleh sih. Boleh sate kelatak. Tapi agak jauh nggak apa? Apakah Tristan bakal makan fast food di sini? Kalau jauh sih tapi daerah atas Nanti Bang Akid bakal datang. Akid Oh yang itu yang orang Jogja, researcher, field researcher. Terus kita bakal tanya dia rutenya kemana aja yang enak. Terus ada datanya kan. bakmi ini juga enak loh. Bakmi kayak bakmi kodok gitu tau gak sih kalau di Jogja teh? Nah itu kan namanya beda-beda deh. Iya, tapi maksudnya yang Yang tek-tek, Mana nyobain yang apa waktu itu? yang warok paling suka. Sumpah, itu masuk ke gang, Hah? masuk ke ada lampu, tapi gede pisan di dalamnya. mau tuh yang Itu warlock semua katanya. Antriannya berapa tadi? Berapa antrian? 20 antrian. Kita lihat berapa lama antri di Sate Ratu. Ini 14.38. Kalau dari segi pandang branding gimana Pak Rauf ini? Nah itu dulu, menurut Mana itu bener gak 110 negara? Jadi menurut Mana ini bohong? Bisa jadi bohong. 110 atau di Karagua gitu-gitu mah udah gak main di sini ya. Kalau udah level legend mah dia bisa bikin bebas perintah sendiri Pak. Rumah makannya nggak cocok untuk grup. Branding udah bodo amat. Rumah ini makannya Makan itu urut kalau mau makan. Kalau cuman viral apa bisa selama ini? mana? Itu tuh. Bisa dipakai tuh ya buat brand-brand viral.
Kalau cuma viral, apa bisa selama ini? Statement ini. Sebuah statement. Lihat, udah di tahap, udah kesal nih sama customer nih, udah kesal. Kita sama buru-buru, kita semua nggak suka nunggu anjing. Respect satu-satu. Udah di tahap bisa marahin Udah di customer. tahap bisa ngomel customer. Bagus juga Pak. Ngantri di depan situ, dikasih ngantri di queue sini supaya rapi sebelum masuk ke meja yang di Jepang. Boleh-boleh ini, boleh-boleh. Bagus ini. nih. Di Bandung ada nggak sih yang flow-nya kayak gini? Ada kan? Setara Ichiran Ramen nih guys. Ini di Bandung resto yang memarahi customernya udah ada juga belum? Apa? Belum ada. Oh bagus, flow-nya. Habis ngantri, ambil minuman dulu soalnya cepat. Let's go. Itu juga dikasih tour guide. Jadi nggak dibiarin ya. Ya. Ini bagus parah sih. Ini flow-nya juga customer ini pas ini. Nih ya yang bagus. Satu tadi flow antri, dua flow sampai sini dari kita ngantri sampai sini smooth mampus. Tiga tadi di escort juga sampai sini ada orang yang nemenin. Udah gitu. Ini ordernya juga di QR. Yang ngantinya nggak capek ya? Nggak capek ya ternyata. Porsi 5 tusuk, jadi beli 4 aja ya. Aku nggak tahu ada apa aja. Sate ada apa aja. Karena kan sate merah ini. Terus waktu mau pesannya, misalkan ini tambah keranjang tuh. Ini langsung ngasih tahu durasi pembakaran 40 menit. Bagus sih. Di Jogja tuh nemu restoran yang ada soundtracknya. Ini lagu dia. Ini lagu dia. Terus waktu itu ada toko oleh-oleh Bapia Tugu Jogja gitu. Tahu ini nggak lagu Aditya Sofyan? Sesuatu Jogja. Nah liriknya diganti. Sesuatu di Tugu Jogja. Jangan-jangan di Jogja begitu mainnya. Bisa jadi. Harus siap-siap bikin jingle gitu sih. Oh iya, jingle ya bahasa tepatnya jingle. Layanan cepet ya, nih cepet pesan ya. Ini mah resto yang zaman now aja nggak sebagus ini sih. Untuk resto legend gacor sih ini. Kalau salah. Ini 2 porsi jadikan 1. Campurin aja kayaknya. Kanaknya tadi 1 ya. Terima kasih. Foto semua ya. Selamat makan. Makasih Mbak. Ini sate apa sih ayam? Ayam. Cobain ya. Silahkan. Mantep ya kayaknya ya. Ngeliat size-nya sih. Hah? Hah? Enak. Enak budaya. Cobain bro. Enak aja terus banget. Nah, kayak enak aja sih. Enggak, kayaknya tuh jarang sate ayam yang sebesar ini. Ya. Jadi mantap gitu. Enak. Kita makan dulu. Jadi update, kalau saya pribadi kurang cocok sama rasanya. Itu manis kan, bagi orang Sunda, kan semuanya asin. Jadi terlalu manis. Jadi 2 tuh kalau gue udah enak. Saya tim sate kelapa. Tapi menurut aku ini enak. Enak. Tapi 1 porsi 5 menurut aku cukup. Cukup, nih kita sok keras. Belinya Bukan kita. berapa? Kamu. 7 porsi. Saya isi Kamu cuma yang 5 keras. anjing. Menurut dia gimana? Setuju. Enak, dua-duanya enak. Dan yang paling gila dari sini tuh flow operasional. Ini rapih mampus. Jadi dari kita masuk sampai duduk di escort, pilih gampang, flow di situ jelas, tulisan gede. Jadi respect untuk siapapun itu yang memiliki sate ratu operasionalnya. Itu ada berapa mas? Total semuanya 18. Gila loh. Operasionalnya bagus banget mas, flow-nya bagus, kamar juga. Itu kalau boleh tahu pelatihan atau gimana? Mas? Iya, ada pelatihan. Owner kita nih. Oh ini ownernya? Ah, bisa ngobrol. Nah, ini koordinator kita juga nih. Oh. Yang ngelatih kita semua di sini. Gila, sangat salut. Apa sih yang dilihat bagus itu apanya? Dari awal kita datang, flow antrian bagus. Antrian bagus, flow-nya aja kita habis ngantri di bawah kasih minum. Konsep itu saya cuma pernah di Jepang doang pak. Saya kaget makanya ini di Bandung nggak ada, di Jakarta nggak ada, di Jogja taunya ada. Belajar dari mana pak? Learning by doing. Kami ini basicnya orang hospitality. Oh, hospitality. Dulu kita di 5-star hotel. Ini udah berapa lama pak? Kita ada 10 tahun. Udah selamat malam pak, saya Tristan. Saya terima kasih banyak. Banyak ya. Tempat kita luar biasa. Saya salut sekali dengan Pak siapa pak? Lana. Nanti kita bertemu lagi ya pak ya. Siap. Alasan basicnya hospitality sih. Totalnya berapa Mas Rauf? Totalnya
Kita berapa tadi? Berenam, tapi ini mode kalap ya. Mode kalap 390.000 tambah 246 berarti 636. Jadi seorang 100.000, lumayan ya. Lumayan. Tapi memang jos sangat worth it. Coba kalau beli sate di Jogja, pelajarannya beli 1 porsi aja. Kita expect brand Sate Ratu yang paling gilanya adalah operasionalnya. Jadi nanya juga kalau mereka Malanang, emang dia basicnya hospitality 5-star hotel. Kesal. Agenda utama. Sate asin di sini ada nggak sate asin? Taichan paling. Aku nggak di sini. Karena banyak pendatang. Pokemon khas Jogja apa Pokemon khas Jogja? Jadi sebenarnya tujuan dari meeting kali ini adalah pengen mempertemukan Kit, Dea, kamu, saya mumpung Kit yang orang Jogja tinggal udah lama di sini kan Kit. Kan selama ini satu arah ya, kamu komunikasi aku ke tim. Takutnya ada miss yang aku sampaikan, mau aku salah kata. Jadi meetingin dua hari ini. Di takeaway masih ada? Kita masih Hari ini mah ramai harusnya mas ya? Tadi beli mama dua-duanya, bolu pisangnya, 1 keju, 1 coklat. Kalau mas favoritnya yang mana mas? Oh, bolu pisang keju kak. Pisang keju. Ini apa? Ini butter. Butternya, Oh. keju. Ini apa mas? Ini marmornya, atasnya itu kayak krimnya gitu kak. Oh krimnya, oke. Ya, sama ini juga keju kak. Makasih. Coba Dea sebagai El Maestro. Gue ngeliat kelucuan, mix feeling banget. Ya coba deh. Ini harusnya, soalnya serikaya harusnya. Ininya salted cream. Makanya kita tes tadi. Coba. Ini whipped cream biasa, nggak ada manisnya. Mana yang gimana? Aing waktu nyobain pertama kali impresinya adalah ya enak-enak aja sih. Bedanya ini sih, dari tekstur bolunya beda. Kalau di warisan itu pandannya kita ngejus asli dari daun pandan sama daun fuji diendapin. Kalau ini wanginya very artificial. Sama kejunya kurang ya? Ya kurang gurih. Kalau kita lebih suka yang warisan ya. Saya juga lebih suka yang warisan karena ngasilin saya duit. Jadi gini guys, jadi kan ini sebenarnya mirip banget sama warisan kan. Marmer cake dia kasih krim, pertanyaannya salah apa enggak? Ya sebenarnya bilang salah atau enggak, soalnya game emang gitu kan. Kan kita nggak bisa ngakiin, jadi bilang memarah juga nggak bisa. Jadi bilang sah ya sah aja. Kita sampai di rumah baru. Semalam berapa? 1,3 recap hari ini. Recap hari ini baru sampai Jogja, terus kemana sih kita? Kulineran viral. Belajar banyak dari Sate Ratu, terus kita meeting sama Akit. Kan kita orang Bandung, dia Akit tuh yang di Jogja, orang Jogja. Kita butuh data apa, Akit provide. Terus terakhir ke Putu Raja. Putu Raja itu jadi dia jualan produk yang mirip sama kita. Banyak yang bilang ngikutin warisan, ngikutin gaknya makanya kita nggak tahu ya. Cuma dibilang salah atau enggak ya secara hukum ya tidak menyalahi apa-apa. Toh nature game emang kayak gini ya nggak apa-apa juga. Pun nggak boleh, pun gue kesel, ya udah nggak bisa apa-apa. Ya udah kita harus evolve. Gimana tanggapannya tadi di Putu Raja? Memberikan insight saja lah sebenarnya sama tempat-tempat oleh-oleh culture lah. Karena kan biasanya Jogja isinya bapia nih. Sekarang ada yang datang bawa konsep bolu. Kita besok day 2 rencana bakal explore banyak bapia. Ini day 2, tanggal 16 Mei jam 7.39. Kenapa kita berangkat pagi? Karena kita pengen mendahului pemalas-pemalas yang belum bangun saat ini. Agenda hari ini udah dibikinin sama Akit kemarin. Pertama ke Pasar Asem, terus bakal survei ke bapia-bapiaan. Hari ini dia ekspektasinya bakal mendapatkan apa dan kemana? Mendapatkan site pembuatan bakpia. Tania, Menemukan bakpia terenak di Jogja. sebelum kita gantiin. Ekspektasinya akan rasakan apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Los Pollos Hermanos. Los Pollos Hermanos. Kemana kita jadinya? Pasar Ngasem. Ngasem penuh pisan sih. Yang udah pernah kesana. Insight ya apa aja coba ceritain. Saya banyak jajanan FYP. Ya udah, kita ngasem dulu dah. Aing terakhir kesini tuh rada nggak pedenya soal weekendnya sepi anjing, kemana-mana sepi anjing. Let's go. Kita ke destinasi pertama Pasar Ngasem. Kita cari apa yang bisa kita pelajari di sini. Ini kayak di ini ya, kayak di Canggu. Ini bagi dua wanita itu berdandan seperti itu, jadi kayak di Canggu kita. Kemana ya? Lurus. Ya, ikutin jalan. Oke, makasih Mas. Puntang kita membawa budaya Bandung. Kita Sundakan Jogja. Oh salah Pak?
Oh ya udah sini aja, tuturin kita supaya dibawa ke bapianya sama dia. Nah pertanyaannya kenapa dia maksa kita bawa ke bapianya? Jadi tadi ada orang, terus ada ibu-ibu. Iya, ada ibu-ibu. Dia nawarin juga, nanti diantarin ke pabrik bapia. Karena dia dapat komisi kalau dia yang bawa. Boleh atau enggak ya sah-sah aja, dan kita juga tidak terganggu sebenarnya. Rada males biasanya kalau nantinya rada maksa. So far sih masih baik sih, nggak Masih maksa baik. juga sih. Cuman dituntut sampai sini sih agak effort aja. Sebagai orang Bandung gitu jadi nggak enak. Apa janjian kemarin kita bingung pelayanan Sate Ratu di antar-antar, ternyata Jogja emang gitu, Pak. Nggak lupa toh pulangnya. Ya aman. Makasih ya, Pak. Makasih Pak ya. Sini baik beneran Baik. ternyata Pak. Ternyata baik. Ternyata baik beneran. Udah seuzon saya. Udah sujud. Padahal cuma dikasih cobaan. Iya, jadi dia seuzon, saya maaf netizen, saya seuzon dia untuk duit, ternyata tidak. Ya hatinya memang baik. Tuh lihat, kita masuk ke depan udah disambut dengan spanduk murahnya gila-gilaan, 8.000 anjing. Nasi, oseng tempe, bihun, sambal, kerupuk, sop, free refill, goblok. Gila anjing, perlu banget sih ini sih. Barang-barang mau mencet-mencet. Gila anjing, ini mah perlu banget. Ini udah setara kalau di Jepang tuh Nishiki Market Pak. Tapi versi lokal kayak gini. Kamu apa Van? Itu nih terkenal di TikTok tuh mau ikutan antri. Gudeg Wildan, wow. Dawet sayang. Coffee shop ada nggak deket sini? Ada sate. Tapi manis semua ya. Oh, udah nyobain. Di mana itu? Yang paling enak apa di sini? Sate enak kayak gitu, tapi kayak nggak bukan kayak spesial. sate. Vibes asin, saja ini mah asin. vibes saja. Di hari semua ini, kenapa kamu mau ngantri di sini? Soalnya ini ada yang ngantri, terus viral di TikTok, ratingnya bagus-bagus. Oh ini nggak ada yang ngantri, kamu bakal beli di sini? Nggak. Nah itu tips kawan-kawan kalau jualan di traffic kayak gini. Harus ada yang ngantri, jadi tergiur. Di Bandung mah nggak ada yang kayak gini ya? Cihapit nggak se-hype ini ya. Kenapa orang di sini? Ya? Sarapan, lokal. Ah sebenarnya ya, bilang barang mah barang biasa aja. Bisa dijumpai di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Kayaknya kalau orang ke Jogja kan nyari tradisionalnya kali. Ya ini dapat ya. Bandung mah kayak udah nggak tradisional itu ya. Ya, kalau Bandung kan pasar diramein justru sama makanan-makanan modern kan. Ya, kalau aku sih nggak suka ke tempat-tempat kayak gini. Kalau aku suka, karena aku bisa mencoba local taste. Tuh ini fasilitasnya juga bagus tuh, ada suara buat manggil rombongan. Satunya cuma 8.000. Sehari berapa kapu di sini? Kalau weekend gini ya, berapa ya? 500. Kenapa namanya ireng, Bu? Soalnya matanya hitam. Pakai apa itu? Oh. Pakai merah pagi, sekam pagi itu loh yang dibakar. Kalau lagi sepi-sepinya mah tetap nggak seramai ini Bu. Atau tiap hari kayak gini? Ya, kalau Sabtu sama Minggu. Sabtu minggu kayak gini. Rame tapi nggak serame. Mas menggunakan teknik marketing apa Mas? Kalau saya memang udah paling pertama di sini. Oh paling pertama. Belum rame. Udah di sini. Ramenya itu kan akhir 2023. Awal 2023 mah belum ramai berarti. Belum. Ramai awalnya kenapa Bu? Karena Terus viral TikTok itu kan. Pada datang, jadi ramai di sini. Teman saya S2 marketing nggak seramai ini loh Bu. Dia kuliah S3 di luar negeri, tapi jualannya nggak bisa 500 cup dia. Makasih Bu, Mas makasih ya. Aku mau coba. Akhirnya 500. Di depan aja yuk, yang sepi yuk, itu mumpung dekat. Dah, sini aja kita guys. Dah, aku yang mau cobain duluan. Tolong Kak Jos. silakan. Oke. Kalau video 1, 2, 3. cuy banget yang ini. Keras. Kalau merah kemarin kemarin. Yo, let's go. Next stop. Sudah. Menarik sih ini sih, tapi tidak menarik karena antrinya guys. Gila loh, lihat ini antri dari sana. Ini dari sana, sadis ini. Ini sadis. Respon ibu yang nanya juga Allahu Akbar. Apa? Nantinya ini dari mana Mbak? Sono. Allahu Akbar kan. Tadi ya kamu mau beli ini? Ngantri 3 jam kamu ngantrinya. Antrinya 3 jam mas. 3 jam. Oh tinggal dulu. Oh nanti bisa diambil. Nggak boleh coba satu. Besok kita baru pesan online. Nanti aja karena kita isi lagi. Cegil dia. Itu dia memanfaatkan rasa tidak enak orang-orang Jogja. Tapi kalau kata Adam harus cakep. Makannya di mana? Aku Iya, habis boleh. makan nasi soto ayam. Nih, si Fania tadi ada di video ya. Kalau mau ngantri 3 jam. Wingko. Si Fania datang ke penjual, Pak. Saya mau satu, Pak. Enggak. Pak, mau satu, Pak. Saya dari Bandung, gini-gini. Nanti gini-gini. Enggak. Pak, ayolah satu aja, Pak. Nanti saya gini-gini.
dikasih dong satu. Aing yang malu. Kenapa kita datangnya sengaja di long weekend? Soalnya pengen tahu trafficnya kalau long weekend di Jogja tuh kayak gimana. Nah jadi kenapa bisa rame tadi? Kenapa di Bandung nggak rame? Jajanan khas tradisionalnya kental. Menurut aku dulu siapa sempat rame loh. Tapi serame ini gitu. Tapi lokalnya nggak ditonjolin, banyak capek tuh banyak newcomers UMKM. Tapi ini sustain dari 2023 loh. Jadi satu tadi kuncinya lokasinya prime, kedua apa aja sih? By the way ya, Rauf teh udah kemana loh? Yuk kita jalan lo, let's go. Pas ini kita sesuai rundown jam 9 kita strolling around di Bapia Sentra Malioboro di Bapia 99. Fun fact, kenapa banyak tukang beca di sini? Karena ini tuh jadi ini pintar sih, itu tuh jadi marketing pak. Jadi tiap tukang beca yang bawa sini atau supir Grab travel itu dia dapat komisi dari Bapianya, which pintar dan sah dan menguntungkan semua orang gitu. Gue denger sih kayak gitu. Tapi di Bandung gue jarang denger sih. Isinya gimana? Nggak ada QC ya. Tapi kalau emang segini bisa jadi banyak pak, aman-aman aja. Kalau mau nanya. Tapi ya mbak, sehari Banyak itu. berapa? 1.000 lebih. 2.000 ada segituan. Ini kerjanya dari jam berapa? Jam 7. Oh, jam 7 pagi sampai Sampai nanti kalau ini kan lembur tuh sampai 9 malam. Hah? karena Nggak lagi gantian? long weekend. Wow. Tapi cuma segini aja atau ada kayak di pabrik lain gitu. Semua tempat ada semua. Oh, tapi dia Kalau lempar. yang banyak produksinya yang di pabrik. Tapi sebagian kecil pun udah bisa dihasilkan tuh di Bogor. Box aja dari Bogor. Wow. Ada yang buatan mesin, buatan manual gitu tuh Kak. Mbak lebih suka mesin atau lebih manual? Kalau mesinnya itu di Sucipto sana di Bapia 25 pabrik sana Bandara Jaya namanya. Untuk yang pembuatan tangan ini kan kebanyakan kalau di pabriknya itu dioper pakai arang. Lebih enak mana mbak? Ya enak buatan tangan. Enak buatan tangan ya. Next stop kita ke Rempong asli A3. plus poinnya ya. Sini tuh yang nawarin turis tuh sopan-sopan. Sopan. Ya kan? Iya. Nggak maksa, nggak nyebelin. Emang yang maksa di mana ya? Di... Bandung Ah, itu kata Rauf. kan ada mimim ya. Oh, iya? Masuk dikit bayar, parkir bayar. Nggak, dulu mah di Bali tuh, di Bali mah dipaksa nih, pegang dulu. Sampai ada aturan pak, kalau ditawarin jangan pernah mau megang. Dulu aku di brief gitu sama guru-guru aku. Nah, kita tuh punya beberapa opsi. Satu Rempong asli A3. Itu opsi 1. Opsi 2, kita cari cafe indoor. Aku tahu. Kalau teman aku yang anak kopinya, tapi nggak tahu Jawa Tengah ya. Kita mau ke Prawiro. Wiro sore, kalau di rundown. Hayati Coffee. Hayati jauh, Fania, jauh sekali. Kalau di jadwal kita ke ini, Bapia Sentral. Bapia Ya, Sentral dulu lah, Sentral dulu aja lah, kita beresin dulu. Sentra Bapia teh deket Malioboro sih sebenarnya. Nah, mending ke Prawiro Taman dulu. Prawiro Taman kan ke bawah. Mau ke Prawiro dulu aja nggak? Oh Iya, ya udah, di bawah, Prawiro kan, dulu aja. Kita makan dulu sekalian di Prawiro ya. Siang di Seroja. Ini opini saya, ini tempat makan paling enak di Jogja sejauh ini. Nah kalau di sini aku pesannya ini, pesannya biasanya nasi goreng XO, nasi telur, ada telur mah ini. Omelet Seroja 1 saya. Saya mau, ada mau. 3. 3. Ya enggak? Ya kita barengan. 4 berarti. Omelet. Nasi goreng XO siapa? Saya. XO sapi asap. Ya, di sini yang terkenalnya tuh nasi rebus. Itu kalau deskripsinya kuah ramen pakai nasi. Kopi mah kita ke seberang. Ada tuh menu baru kayaknya enak kok di depan ada bannernya. Menggugah selera gitu. Asap-asap efeknya ini loh. Dari pagi.